Di dunia Moto3, status pembalap debutan biasanya berarti satu hal: belajar, menyerap data, menghindari kesalahan, bertahan hidup. Namun dalam beberapa hari terakhir, satu nama justru mematahkan pola itu. Veda Ega Pratama tidak datang dengan gestur pembalap yang ragu. Ia datang dengan sikap pembalap yang sudah tahu apa yang ia cari di atas motor. Sejak sesi latihan awal, pergerakannya tidak menunjukkan kepanikan. Tidak ada akselerasi berlebihan, tidak ada koreksi kasar. Yang terlihat justru kontrol, presisi, dan ketenangan yang jarang dimiliki pembalap seusianya. Di pedok, nama Veda mulai dibicarakan bukan karena sensasi, tetapi karena pola. Cara ia masuk tikungan, cara ia keluar, cara ia mengelola motor lap demi lap. Ini bukan tentang satu lap cepat, ini tentang konsistensi pendekatan. Tentang bagaimana seorang pembalap muda membaca lintasan seperti seseorang yang sudah lama berada di level ini. Dan dari titik inilah, perhatian mulai bergeser. Karena ketika rookie berhenti terlihat seperti rookie, pertanyaan baru pun muncul. Dan jawabannya mulai terungkap di sesi berikutnya. Di balik setiap pembalap Moto3, selalu ada keputusan strategis. Dan dalam kasus ini, Honda Tim Asia tidak bekerja berdasarkan emosi. Tim ini dikenal selektif, data-driven. Mereka tidak mengejar viral, mereka membangun pembalap untuk jangka panjang. Masuknya Veda ke struktur Honda bukan karena satu hasil lomba, bukan karena tekanan publik, melainkan karena profil teknis yang dinilai kompatibel dengan filosofi Honda, halus, efisien, berorientasi pada kontrol. Sejak awal, Veda tidak ditempatkan sebagai pembalap yang harus langsung bersinar. Ia diposisikan sebagai proyek pengembangan. Namun yang terjadi di lintasan justru mempercepat segalanya. Adaptasi yang biasanya memakan waktu berbulan-bulan terlihat terjadi dalam hitungan sesi. Bukan hanya catatan waktu yang membaik, tapi cara ia berkomunikasi dengan motor. Cara ia mengurangi error tanpa mengorbankan kecepatan. Bagi tim pabrikan, ini sinyal penting, karena di level ini, kecepatan bisa dilatih, tapi ketenangan tidak bisa diajarkan dengan cepat. Dan Honda mulai melihat sesuatu yang tidak biasa. Sesuatu yang baru terlihat jelas saat motor benar-benar diuji. Motor Moto3 bukan mesin yang bisa ditaklukkan dengan agresi mentah. Honda NSF 250RW menuntut keseimbangan. Ia sensitif, ia menghukum kesalahan kecil. Dan bagi pembalap baru, ini sering menjadi jebakan. Namun Veda menunjukkan pendekatan berbeda. Ia tidak memaksa motor, ia membiarkan motor berbicara lebih dulu. Dari satu lap ke lap berikutnya, terlihat jelas bagaimana ia menyesuaikan titik pengereman, sudut kemiringan, dan transisi throttle. Ini bukan adaptasi instan, ini adaptasi terstruktur. Yang menarik, Veda tidak terlihat mengejar limit sejak awal. Ia membangun ritme, mengunci referensi, baru kemudian menaikkan intensitas. Pendekatan ini menunjukkan pemahaman balap, bukan sekadar keberanian. Dan di Moto3, pemahaman seringkali lebih menentukan daripada agresi. Para teknisi mulai mencatat data yang stabil. Tidak ada lonjakan liar, tidak ada penurunan drastis, kurva performanya rapi, konsisten. Dan di kelas yang sangat kompetitif, stabilitas seperti ini bernilai tinggi. Namun semua perhatian itu mencapai puncaknya saat Veda mulai melakukan sesuatu yang jarang dilakukan pembalap debutan. Sebuah teknik yang tidak tertulis di buku panduan pemula. Rear wheel sliding. Bukan teknik pamer, ini adalah alat. Dan alat ini hanya efektif jika digunakan oleh pembalap yang tahu persis apa yang ia lakukan. Teknik ini melibatkan penggeseran roda belakang secara terkontrol saat memasuki tikungan untuk membantu motor berputar lebih cepat. Risikonya jelas, kehilangan traksi, kehilangan momentum, atau jatuh. Itulah alasan banyak pembalap muda menghindarinya. Bahkan di level senior, tidak semua nyaman menggunakan teknik ini secara konsisten. Namun dalam sesi latihan, Veda mulai menerapkannya. Bukan sekali, bukan kebetulan, tapi dengan pola. Artinya, ini keputusan sadar, bukan insting sesaat. Dan yang lebih penting, eksekusinya rapi, tidak berlebihan, tidak memaksa. Bagi kru teknis, ini adalah indikator tingkat lanjut. Rear wheel sliding menuntut sensitivitas terhadap grip, pemahaman distribusi bobot, dan kontrol mental. Kesalahan kecil saja bisa fatal, tapi Veda terlihat tenang. Dan ketika seorang rookie mulai bermain di wilayah teknik lanjutan, satu hal menjadi jelas. Ia tidak hanya belajar balapan. Ia sedang mempersiapkan diri untuk bersaing. Reaksi Honda pun tidak lama muncul. Tim pabrikan jarang memberi pujian terbuka, terutama kepada pembalap muda.
karena pujian adalah tekanan, dan tekanan bisa merusak. Namun dalam kasus Veda, pernyataan internal mulai keluar. Bukan pujian berlebihan, tapi pengakuan progres. Honda menyoroti peningkatan signifikan dalam waktu singkat. Bukan hanya dari sisi kecepatan, tapi pengambilan keputusan. Ini penting. Karena balapan bukan soal siapa paling cepat, tapi siapa paling tepat. Perubahan sikap tim terlihat jelas. Veda tidak lagi diperlakukan sebagai proyek jangka panjang yang harus dijaga jarak ekspektasinya. Ia mulai diposisikan sebagai pembalap yang siap diberi tanggung jawab lebih. Namun pengakuan terbesar justru datang dari luar tim. Dari industri. Dari brand yang reputasinya dibangun selama puluhan tahun. Dan keputusan mereka bukan keputusan sembarangan. Ketika Arai Helmet memilih pembalap, mereka tidak melihat hype. Mereka melihat data. Mereka melihat masa depan. Arai dikenal selektif. Tidak semua pembalap MotoGP sekalipun bisa masuk dalam daftar mereka. Masuknya Arai ke dalam perjalanan Veda adalah validasi. Bukan soal logo di helm, tapi kepercayaan jangka panjang. Ini berarti Veda telah dipantau, dianalisis, dinilai layak. Dalam dunia balap modern, sponsor besar tidak bertaruh pada kebetulan. Mereka bertaruh pada tren. Dan tren Veda mengarah naik. Stabil, terukur, profesional. Ini mengubah posisi Veda di mata pedok. Ia bukan lagi pembalap dari Asia yang mencoba peruntungan. Ia adalah aset yang sedang dibangun. Namun dengan kepercayaan, datang pula tantangan baru. Kecepatan bisa dibeli dengan mesin. Teknik bisa dilatih. Tapi mentalitas adalah fondasi. Dan inilah yang mulai membedakan Veda. Ia tidak terlihat terburu-buru, tidak reaktif terhadap sorotan, tidak terjebak ekspektasi. Di lintasan, ia agresif saat perlu, tapi tetap rapi. Ia memilih momen. Ia membaca balapan. Ini ciri pembalap dengan race IQ tinggi, bukan sekadar pemburu lap time. Veda juga tidak terlihat mencoba membuktikan sesuatu kepada siapapun. Ia fokus pada proses, pada data, pada progres kecil yang konsisten. Ini pendekatan yang jarang, terutama di usia muda. Namun Moto3 adalah dunia yang kejam. Konsistensi diuji, tekanan datang dari segala arah. Dan inilah fase berikutnya. Fase yang akan menentukan segalanya. Latihan adalah satu hal, balapan adalah hal lain. Di Moto3, jarak antar pembalap sangat rapat. Kesalahan kecil bisa menghapus peluang besar. Dan inilah tantangan terbesar Veda ke depan. Manajemen tekanan, manajemen emosi, manajemen race pace. Semua akan diuji. Namun fondasinya sudah terlihat. Tekniknya ada, mentalnya ada. Dukungan tim dan sponsor pun sudah menguat. Veda tidak datang untuk sekadar menyelesaikan lomba, tapi ia juga tidak datang dengan janji kosong. Ia datang dengan persiapan. Dan jika ia mampu menerjemahkan semua ini ke dalam race day, maka cerita ini belum selesai. Justru baru dimulai. Veda membawa lebih dari sekedar identitas nasional. Ia membawa standar baru, pendekatan modern, profesionalisme sejak dini. Ini penting, karena dunia balap tidak menilai asal. Dunia balap menilai hasil. Jika perjalanan ini konsisten, dampaknya bisa melampaui satu karir. Ia bisa membuka pintu, mengubah persepsi, menjadi referensi bagi generasi berikutnya. Namun semua itu masih harus dibuktikan. Di lintasan, di bawah tekanan, di saat semua mata tertuju padanya. Veda Ega Pratama tidak datang ke Moto3 untuk belajar dari nol. Ia datang dengan fondasi, dengan arah, dengan kesiapan. Dunia balap mulai menyadarinya. Dan seperti semua kisah besar di motorsport, jawabannya tidak akan datang dari kata-kata. Ia akan datang dari lampu start, dari tikungan pertama, dari cara ia bertahan saat semuanya diuji. Cerita ini masih berjalan, dan dunia kini menunggu kelanjutannya.